Tiga pesepatu roda meluncur di tengah kemacetan ibu kota Jakarta beredar di media sosial. Seolah tak takut celaka, mereka meluncur dengan kecepatan tinggi di antara celah kendaraan sambil merekam satu sama lain. Polisi pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memeriksa kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku. Menurut Kanit Lantas Polsek Metro Tanah Abang, AKBP Hartono Setiawan, aksi nekat itu telah melanggar aturan karena jalan raya hanya diperbolehkan untuk kendaraan bermotor. Jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan bermotor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini dikandung maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk patuhi aturan berlalu lintas. Ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun pun bisa dikenakan bagi pelanggar aturan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aduh, bahaya banget ya ini ya, bikin konten tapi bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, dan juga melanggar aturan tadi terkait dengan di jalan raya. Ada baiknya kalau misalnya punya hobi ya digunakan di tempatnya aja, kan udah ada banyak tuh tempat skatepark di Jakarta. Iya, GBK ataupun di Kalijodo juga ada, kemudian di kawasan Pasar Bo Flyover juga ada. Itu lebih baik dan juga bisa kumpul-kumpul juga kan dengan para skater lainnya di sana ya. Benar, dan sekali lagi sah-sah saja bikin konten, tapi alangkah baiknya mungkin bikin kontennya yang lebih edukatif ya. Karena kalau sesuatu kayak gini kan bisa merugikan. Saya setuju dengan kata Yasmin, merugikan banyak orang, mungkin nanti bisa kena spionnya. Dan kita sekali lagi kita berharap kalau memang mau olahraga di tempatnya langsung aja ya. Iya, di tempat yang semestinya pemirsa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Dua pelaku curanmor babak belur usai aksinya terpergok warga di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, kedua pelaku beraksi sambil membawa pistol mainan. Dua pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Taman Sari 7 dan Mangga Besar 6 diarak usai aksinya kepergok warga. Satu pelaku babak belur karena jadi sasaran amukan massa, sementara satu pelaku lain luka ringan di bibir. Saking banyaknya warga yang geram, petugas kepolisian sektor Taman Sari yang datang ke lokasi kesulitan mengamankan pelaku. Menurut pengurus RW setempat, dua pelaku tertangkap warga saat beraksi mencuri motor dan ketahuan melalui kamera CCTV. Para pelaku beraksi menggunakan pistol mainan untuk mengancam warga serta kunci letter T. Sebenarnya kejadiannya itu pokoknya di Taman Sari 7. Taman Sari 7 itu perbatasan antara RW 6 sama RW 7. Nah, sebelah kiri RW 6, sebelah kanan RW 7. Nah, kejadiannya saya nggak tahu di rumah yang mana itu diambil. Begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin. Tapi itu udah terbuka, Pak. Langsung nyala, diudak, jatuh katanya. Jatuh sempat kabur, itu ditinggal, itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Usai petugas berhasil meredam emosi warga, kedua pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini, kasus curanmor ditangani unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Ya, para pelaku terhubung melalui grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Berapa kau jualkan? Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Makassar, saya dari Makassar. Keperluannya apa? Keperluannya apa? Ini di Makassar ini.
Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami, Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Jadi cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri. Kini polisi tengah menelusuri admin grup media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, balita korban penculikan di Makassar menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, menurut orang tua, usai diculik korban menunjukkan perubahan perilaku. Nanti ya. Balita korban penculikan di Makassar menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Kami di sini datang untuk penanganan trauma healing. Jadi lebih ke pendekatan ke anak, jangan sampai ada trauma dan sebagainya. Ini tahap pertama, karena kemarin beberapa hari ini kami tidak muncul dulu dari kepolisian karena terlalu banyaknya orang. Ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dan ini akan bertahap terus. Jadi kita mulai dari asesmen tadi, kemudian kami konseling masuk ya dengan trauma healing. Jadi kita mau melihat apakah anak ada trauma atau tidak, tetapi kami nggak bisa jawab sekarang. Sementara itu, menurut orang tua, korban merupakan anak yang aktif dan mudah akrab dengan orang lain. Namun kini menunjukkan perubahan perilaku usai menjadi korban penculikan. Kan biasa dia memukul pelan, dia agak-agak keras. Oh, gitu. Berarti lagi agak agresif. Korban yang masih berusia 4 tahun diculik selama 6 hari. Polisi mengungkap korban dijual seharga 80 juta rupiah oleh jaringan pelaku lintas provinsi. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, Misa. 2 pelaku penembakan Hansip hingga tewas berhasil ditangkap polisi di 2 tempat berbeda. Ya, sementara Hansip yang menghentikan pencurian sepeda motor mendapatkan penghargaan dari Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengunjungi kediaman keluarga Atim Suhara, Hansip yang tewas ditembak di Cakung, Jakarta Timur. Kedatangannya diterima oleh adik korban. Kepada keluarga, Polri menyampaikan duka mendalam. Tak hanya itu, korban dan 2 Hansip lain yang menggagalkan pencurian sepeda motor mendapatkan penghargaan dan 2 pin penjaga Jakarta. Ya, terima kasih buat Pak Kapolda Metro Jaya dan Kapolsek Cakung sudah membantu menangkap pelakunya. Terima kasih.
polisi sudah cepat buat menangkap pelaku, dan mungkin saya minta dihukum seadil-adilnya yang setimpal dengan pelakuannya. Sementara itu saat ini kedua penembak Hansip hingga tewas sudah ditangkap. Salah satu pelaku ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat coba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Beberapa jam kemudian pelaku kedua berhasil ditangkap di tempat tinggalnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku pun tak berkutik ketika tiba-tiba polisi menggeruduk kamarnya saat ia sedang istirahat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai pengemudi motor hingga menyimpan senpi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Hingga kini keduanya masih diperiksa lebih lanjut di Gedung Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, seorang Hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku. Namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Aksi ini pun terekam CCTV. Berbekal rekaman kamera inilah polisi dengan cepat bisa menangkap kedua pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.